ya namanya juga bela negara, ya harus kita sendiri juga harus patuhi semua peraturan di pemerintah dari itu di negara tersebut. Terus ya harus mempersatukan gitu, jangan kita yang mengkompari buat menjadi perpecahan. Bela negara ya, banyak sih kalau menurut saya ya. Salah satunya jangan mudah termakan atau menyebarkan berita yang belum tentu kepastiannya. Kalau yang dimaksud hoax, dan saling bertoleransi sesama warga negara, tidak memandang siapa dia. Itu menurut saya bela negara. Bela negara di zaman sekarang itu menurut saya yang pertama itu tidak menyebarkan hoax ya, berita-berita hoax itu. Terus kemudian mencintai produk dalam negeri. Selain itu juga menjaga protokol kesehatan juga salah satu bela negara. Menurut Adel, arti bela negara itu seperti kayak kita rajin belajar serta menghormati kepada guru kita, itu merupakan bentuk bela negara, Dok. Bela negara ya. Oke, terus Ya sebenarnya kalau banyak hoax ya paling bakal kemungkinan besar juga buat perpecahan gitu. Jadi ya bisa semaksimal mungkin kita jangan terlalu kemakan omongan orang atau hoax kayak gitu. Sebenarnya kalau tentang hoax sendiri itu tergantung ke orangnya gitu. Jadi ya harusnya kita agak langsung nelan mentah-mentah informasi tersebut. Jadi harus mencari dulu gitu biar pastinya apa gitu. Biasanya kalau orang-orang yang komen-komen Nah, sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri ya, Mbak. Kan biasanya sekarang banyak ya di WhatsApp grup berita-berita yang di-share. Nah, kalau bisa untuk pastian itu hoax atau tidak, kalau kita mau nge-share itu ke orang lain, kita cari tahu dulu apakah itu benar atau tidak beritanya. Kalau tidak, ya sudah, berhenti di kita saja, tidak usah di-share ke yang lain. Dan kalau benar, kita lihat penting tidak sih berita ini untuk kita beritahukan ke orang lain, seperti itu. Kita harus pintar dalam bersosial media. Kemudian jika kita sedang mengadakan perkumpulan atau sedang pertemuan dengan teman-teman atau kerabat, ada berita yang misalnya lagi booming, nah kita jangan langsung percaya, kita harus cari tahu dulu kebenarannya, faktanya, dan di lapangannya tuh seperti apa biar tidak tersebar hoax. Kalau di era sekarang ya, Dok ya, jangan terlalu lihat HP, Dok. jangan terlalu lihat HP. Ya, jadi kan banyak orang yang kurang bijak ya, Dok, dalam menggunakan sosial media gitu loh. Jadi kan di dalamnya itu kan belum tentu banyak berita yang benar, banyaknya kan berita hoax gitu, Dok. Jadi mungkin kalau dari Adel sendiri berbijak dalam menggunakan media sosial, Dok, gitu. Bijak dalam media sosial ya. Jadi pakai media sosialnya yang benar. Iya. Cari dulu sumbernya. Iya. Kalau misalkan kita kira udah benar, boleh di-share lagi. Kalau misalkan nggak benar, ya udah di-blok aja gitu ya. Iya, Dok. Sebenarnya ya buat buat orang-orang bela negara kan di SMP SMA juga udah belajar itu PKN. Jadi di situ juga udah jadi kita tahu lah basic-basic atau dasar-dasarnya kayak gimana aja, harus ngelakuin kayak gimana gitu juga. Ya udah ada bakal gitu untuk bela negara. Atau misalkan harus dalam kehidupan sehari-hari gitu, tahu nggak deh kalau misalkan bela negara, misalkan hal deh ke implementasinya di kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu? Ya kalau misalnya sehari-hari ini aja, kalau main HP gitu jangan seenaknya share info-info yang kayak gitu. Itu kan takutnya berbeda pendapat seperti itu. Terus kalau dalam berkendara patuhi peraturannya. Berarti saling menghormati dalam bermedia sosial gitu ya. Kalau untuk peraturan lalu lintas juga dipatuhi gitu ya. Oke. Bagaimana ya Pak cara membangkitkan kesadaran warga negara tentang bela negara? Ya, membangkitkan Kesadaran.
dimulai dari diri kita sendiri di lingkungan tempat tinggal. Ya kita harus selalu memberikan suasana yang positif terhadap tetangga kita. Nanti kan tetangga kita melihat, oh seperti ini orangnya. Jadi suasana positif itu akan menyebar di lingkungan tempat tinggal kita. Dan juga dengan cara mengadakan kegiatan yang positif, yang ada unsur kerjasama dan gotong royong, misal kerja bakti atau acara lomba 17 Agustus, seperti yang intinya kerjasama dan gotong royong. Dan juga satu lagi, toleransi itu yang paling penting untuk tetap bela negara dan menjaga keutuhan NKRI. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia, kemudian mencintai juga produk-produk lokal Indonesia. Kemudian saya kan memiliki anak ya. Nah, menurut saya menyekolahkan anak juga bukti dari nasionalisme. Bahwa bela negara adalah suatu sikap atau wujud dari kepedulian setiap masyarakat kepada bangsa dan negara Indonesia. Bentuk kepedulian setiap narasumber itu berbeda-beda, namun bermakna sama, baik rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, dan yang terakhir mempunyai kemampuan untuk membela negara. Salah satu contoh dalam hal membela negara Indonesia adalah dengan melawan hoax atau berita bohong atau berita yang tidak berkompeten. Hoax itu bisa kita perangi dengan cara memahami berita yang kita dapat, yaitu dengan kita lihat apakah sumbernya yang didapat kredibel atau tidak, data yang digunakan valid atau tidak, narasumber yang ditanya berkompeten atau tidak. Contoh lain bela negara antara lain mematuhi peraturan pemerintah, saling menghargai, saling toleransi sesama warga negara, menjaga protokol kesehatan, mencintai produk dalam negeri, membangun kerjasama, dan yang penting bekerja penuh dengan semangat untuk menjaga keutuhan NKRI. Demikian kesimpulan yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.